warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, Kisah Beliau Channel. Hari ini kita membantu salah satu klien yang mengalami, kalau menurut cerita beliaunya, diagnosanya semuanya cek lab itu normal semuanya, darahnya normal semuanya, normal termasuk kolesterol, trigliseridnya juga tidak ada masalah, dengan gangguan dengan ginjal semuanya baik semuanya. Cuma keluhan beliau di titik sini ini kalau aktivitas itu terasa kaku, kan kadang-kadang sampai menjalar di kaki. Kemungkinan hal ini terjadi karena HNP atau saraf kejepit kalau kita bilang seperti itu. Jadi kita aktivitas tinggi, otomatis otot kita akan mengalami penegangan. Nah, itu akan menghambat pembuluh darah kita untuk berjalan lebih lancar lagi. Jadi keluhannya seperti itu. Ini kita coba dengan menerapi dengan beberapa metode yang kita lakukan tadi, melalui bekam, akupuntur. Juga kali ini kita melakukan dengan terapi BE atau bela elektrik atau terapi setrum. Ini kita memasukkan setrum di tubuh klien dengan harapan sumbatan-sumbatan di pembuluh kapiler dapat berjalan dengan baik. Semoga dengan izin Allah beliaunya disembuhkan, dapat aktivitas lagi dengan sempurna lagi. Amin. Ada beberapa terapi yang harus kita lakukan ketika HNP ini. Jadi paling tidak kita masalah dengan pola makan. Jadi sedapat mungkin kita mengurangi asupan yang banyak mengandung kolesterol. Jadi ketika ada sumbatan karena terjadi saraf kejepit atau HNP itu tadi, saraf pembuluh darah kita tidak lancar. Kalau dipicu dengan kolesterol tinggi, otomatis maka juga akan menghambat peredaran darah ke seluruh tubuh, ke jaringan tubuh seperti itu. Ini tiboy kok anu Cak? Berapa tahun yang lalu Cak? Bujang sih anak. Oh, masih bujang. Jahitan pito disirati kocek. Pas sorry kok, sih no embong mikirin kok sih. Tiba karo bapak di terus waktu duka. Iku cik SD ini ambil iyo. Masih SD. Masih SD kira-kira anu ya umur Ya 6 itu. 6 itu. Sekarang umurnya 51. 50. Berarti sekitar 43 tahun. Saraf kejepit itu anu sahabat, bisa terjadi kejadian peristiwa kita jatuh ya. Jatuh dalam posisi tidak tepat itu bisa terjadi 5 tahun, 10 tahun yang lalu, baru terasa saat ini. Karena kalau kita masih muda, fisik kita masih kuat, mungkin ada keluhan sedikit, sebenarnya ada indikatornya, mudah capek seperti itu. Terus rasa nyeri di area pinggang atau di atas pinggang, itu biasanya rasanya nyeri. Nyerinya sampai menjalar, bisa menjalar ke depan sampai perut, biasanya cenderung ke arah kaki seperti itu. Jadi tergantung dari sisi mana, sebelah lumbarnya kanan atau kiri seperti itu. Semoga ini nanti dengan barokahnya bekam, akupuntur, dengan terapi yang bisa kita lakukan, semoga sembuh. Amin. Soalnya ini masnya juga masih muda, masih 50 tahun. Anggapnya masih muda. Tetap semangat. Kesembuhan itu adalah hak Allah. Tidak ada satu metode pengobatan yang lebih baik dari metode yang lainnya, kecuali Allah berkenan untuk menyembuhkannya. Jadi untuk sahabat-sahabat yang mengalami hal yang serupa, tetap jangan putus asa untuk berobat. Pasti setiap penyakit Allah akan menentukan obatnya, kecuali dua, tua dan mati. Itu nggak ada obatnya. Tetap semangat. Nanti ikuti trik atau tips untuk mengatasi saraf kejepit untuk terapi mandiri. Sampai jumpa, tetap semangat. Salam Kisah Beliau. Kisah Beliau Channel. Ini kita lanjutkan dengan metode siropraksi. Banyak menyebutnya banyak metode-metode, tetapi sebenarnya inti dari metode ini yaitu memperbaiki tulang belakang. Jadi intinya kalau tulang belakang kita itu sesuai dengan fitrahnya, insya Allah pembuluh darah kita juga akan lancar, karena tulang belakang ini adalah sandaran dari organ dan juga sandaran dari saraf-saraf pembuluh darah kita. Nah, ini kita coba ini terapi seperti ini.
Kalau masalah dengan tulang maka terapinya juga dengan indeks dengan tulang. Kalau ada masalah dengan darah maka terapinya juga dengan teknik dengan darah seperti itu. Oke. Ini insya Allah sangat membantu sekali kalau untuk penderita dengan saraf kejepit atau HNP. Sing sering capek kanan atau kiri ya? Sing kanan iki sing krasane. Teman. Nggih. Ini kita kalau tekuk ke dalam gini. Tekuk oke, siap. Oke, Mas. Sakit badan? Mboten. Oke. Otak gimana? Nggih. Mas. Coba, nih. Kalau tahu melakukan terapi seperti ini, kalau ada bunyi plek atau anu, itu sebenarnya mengembalikan posisinya. Jadi mengembalikan posisi seperti semula. Itu menandakan dia dislokasi, bukan patah tulang, dislokasi. Ibaratnya seperti ini, tangan ini harus pas gini. Jadi biasanya seperti ini. Lah ini dikembalikan. Cek klik, Mas. Kita kerja. Kita buat senyaman mungkin klien kita. Ini kok. Kadang ada orang yang dikeruk itu dengan alasan waduh mau tambah parah seperti itu. Ya kita hormati keinginan beliaunya. Jangan dipaksakan harus terapi yang kita mampu diterapkan ke orang. Yang penting kita buat nyaman senyaman-nyamannya. Ketika ada chemistry antara si terapis dan klien, insya Allah kesembuhan akan mudah kita capai. Tekuknya, tekuk, lek. Nah, oke. Tarik nafas. Oke, lepaskan dulu kawan-kawan. Oke. Tekuk lagi. Tekuk. Oke. Tarik nafas. Lepas ke dalam. Oke. Atur nafasnya. Ya sekarang tengkurap. Tangannya ke belakang, serelaks-relaksnya. Oke, agak turun. Gini. Ini kita tarik, kita tekan. Hitungan 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas. Sekali lagi. Jadi yang diinjak pas skal bagian kanannya apa ya? Skal. Tulang panggul. Terus agak naik ke tulang lumbarnya. Harus dikira-kira. Kalau yang lebih besar terapisnya maka jangan dipaksakan, kasihan yang ditekan. Ini kan juga kelihatan posisinya lengkung. Nah ini bisa berpengaruh ke pernafasan juga sebenarnya. Oke, ya. Duduk istirahat ya. Ada pengen tahu duduk istirahat.
Dilungguhi. Duduk longgo. Dilungguhi, nggih. 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 Nah, posisi seperti ini kaku, jangan dipaksakan untuk dikerek. Jadi dilemaskan dulu. Ikuti. Buka. Tarik nafas panjang. Lepas. Nah, tarik lagi. Tarik lagi. Seret gasnya. Itu lagi. Belakang ini. Lagi. Lemes. Tarik nafas, lepas, tarik lagi, sekali lagi tarik nafas. Ya rasanya kan? Coba. Yes, nanti bertahap dirasakno hasilnya. Nek ono perubahan yo berarti ingin dilakukan yang kedua. Sepenting sabar. Yes, semoga tetap sehat, tetap semangat.